Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5, cerita tentang daerahku. Kita akan membahas uji pemahaman di halaman 150. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas uji pemahaman. Yang pertama mengenai sejarah daerah. Buatlah biodata diri yang memberikan informasi mengenai diri kalian dan dari mana kalian berasal. Cantumkan mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi. Yang kedua, setelah biodata, tuliskan secara singkat sejarah daerah kalian dahulu. Nah, kalau ini nanti disesuaikan ya dengan data diri dari masing-masing kalian ya. Kemudian untuk yang B, mengenai kekayaan alam daerah. Buatlah tabel yang berisi 2 contoh jenis sumber daya serta pemanfaatannya yang ada di daerah kalian. Jenis sumber daya terdiri dari hewan, tanaman, dan peninggalan sejarah yang berpotensi sebagai sumber daya. Kemudian yang C, mengenai masyarakat daerah ya. Nah, kita bahas yang B dulu. Nah, kita lihat di sini untuk yang B sudah Karina buat seperti ini. Kalau hewan nanti bervariasi ya, semuanya sebetulnya bervariasi. Karina contohkan tabelnya seperti ini. Ini kalian tulis nanti di sini bagian paling kiri adalah jenis sumber dayanya, lalu bagian 1, bagian 2, kemudian yang hewan. Misalnya ini nanti hewan apa ya? Misalnya badak bercula 1, terus atau misalnya gajah dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan di daerahnya. Nah, nanti juga bervariasi, misalnya sumber bahan pangan, sumber bahan sandang, dan lain-lain. Tanaman juga bervariasi, pemanfaatan di daerah adalah misalnya bervariasi juga misalnya sesuai pemanfaatan di daerah kalian ya. Misalnya sumber bahan pangan dan bahan obat-obatan. Kemudian lainnya boleh ditambahkan kalau ada yang lainnya. Lalu pemanfaatan di daerah ini misalnya danau untuk perikanan ya dan lain-lain. Kemudian untuk bagian C, bagaimana pengaruh bentang alam dan kenampakan alam terhadap mata pencarian masyarakat? Berikan contohnya. Kemudian yang kedua, sebutkan masing-masing satu dampak positif dan negatif dari adanya pendatang di daerah. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Untuk yang pertama pertanian, ya ini hasil jadi yang pertama nomor 1 kita lihat kenampakan alam terhadap mata pencahariannya ya. Pertanian bisa ada jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur mayur, dan buah-buahan. Lalu untuk perdagangan misalnya bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, hewan, dan lain-lain. Lalu bagian perikanan misalnya jenis-jenis ikan macam-macam seperti kakap, bandeng, lele, gurami, dan lain-lain. Kemudian di peternakan ada sapi, kerbau, ayam, kelinci. Kerajinan ada sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. Kemudian ada berikutnya ada jasa, ini pengacara, asuransi, dokter, bengkel, dan lain-lain. Nah, kemudian ini sebutkan masing-masing. Coba ini jawabannya dampak bukan nih, coba Karina lihat ya. Ya ini ya, yang pertama mata pencaharian di daerah pantai ya. Daerah pantai berdekatan dengan laut ya. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Nah, umumnya penduduk yang akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang. Sedangkan penduduk yang memiliki usaha tambak garam, dan sawah pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan, kapal, kawasan industri, ya, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai supir, karyawan pabrik, dan juga pedagang. Kemudian untuk mata pencarian di daerah dataran rendah. Nah, ini ada dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas.
Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk membudidayakan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Kemudian kondisi yang demikian makin mendukung karena iklim Indonesia yang tropis menyebabkan lamanya penyinaran sinar matahari terhadap bumi, banyak menyebabkan turunnya curah hujan, dan banyaknya proses pelapukan baik yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan maupun yang terjadi pada bebatuan. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik, sedangkan di perkotaan biasanya perdagangan atau industri. Kemudian untuk daerah dataran tinggi ya berupa pegunungan dan bukit-bukit, kemudian penduduknya yang berada di pedesaan biasanya bekerja di perkebunan, lalu menanam tanaman industri misalnya teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena ada udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan juga tempat peristirahatan ya. Nah, itu dia uji pemahaman kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.